Ada ruang dalam hidup yang tidak bisa dibagi, tidak bisa disuarakan, dan tidak bisa dimengerti oleh siapapun, kecuali mereka yang benar-benar diam dan hidup di dalamnya. Ruang itu adalah kesendirian. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, banyak orang menganggap sendiri sebagai sebuah kondisi darurat, sesuatu yang harus segera dihindari atau diakhiri. Namun, ada sebagian orang yang justru menemukan kekuatan tersembunyi dalam sunyi. Kesendirian bagi mereka bukan kutukan, melainkan tempat pertumbuhan yang paling jujur. Seperti benih yang tersembunyi dalam tanah, menunggu hujan, dan perlahan tumbuh menjadi tanaman kuat tanpa perlu penonton. Di tempat tanpa panggung dan tanpa sorak, lahirlah refleksi terdalam. Dalam diam mereka bertemu dengan dirinya sendiri, mendengar suara hati yang biasanya tenggelam oleh bising dunia luar. Kesendirian menjadi semacam laboratorium batin, tempat mereka menguji gagasan, menyembuhkan luka, dan membangun makna hidup yang lebih utuh dan kokoh. Kesendirian yang sering disalahartikan sebagai kesepian sebenarnya adalah ruang yang bisa menjadi kekuatan besar jika diolah dengan benar. Dalam ruang sepi itu, seseorang belajar mengenali siapa dirinya yang paling sejati, tanpa topeng dan tuntutan sosial. Di tengah dunia yang makin bising oleh eksistensi digital dan interaksi instan, mereka yang mampu duduk bersama kesendirian memiliki kepekaan yang tidak biasa. Mereka tidak menggantungkan makna hidup pada keramaian karena tahu bahwa makna sejati datang dari dalam diri sendiri. Bagi kamu yang menyukai konten reflektif dan mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar. Kita akan terus menyelami berbagai pandangan hidup yang jarang dibahas, namun menyentuh dasar jiwa. Kesendirian bukan tentang menjauh, tetapi tentang mendekat pada diri sendiri, pada makna, dan pada keutuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Kekuatan pertama yang tumbuh dari kesendirian adalah kapasitas refleksi yang tajam. Tanpa gangguan eksternal, seseorang dapat lebih jernih melihat ke dalam dirinya sendiri. Ini bukan sekadar berpikir tentang hidup, tapi juga berpikir tentang cara kita berpikir. Inilah yang disebut sebagai metakognisi. Proses ini memungkinkan seseorang meninjau ulang pengalaman masa lalu, menarik benang merah dengan kondisi saat ini, dan menyusun pemahaman yang lebih dalam atas pilihan-pilihannya. Orang-orang ini jarang reaktif. Mereka tidak mudah terbawa provokasi karena telah lebih dahulu melakukan proses tanya-jawab batin. Mereka mempertimbangkan banyak sudut pandang sebelum mengambil sikap. Bahkan dalam kondisi terdesak, mereka cenderung memilih jeda daripada konfrontasi. Refleksi mendalam ini menjadi pondasi bagi kebijaksanaan yang tidak bisa diburu oleh waktu. Dengan pikiran yang tidak tergesa, mereka bisa menghindari pola pikir destruktif dan memilih jalan yang lebih konstruktif bagi kehidupan jangka panjang. Refleksi tajam bukan hanya soal berpikir lebih dalam, tetapi juga tentang keberanian untuk melihat diri sendiri secara jujur. Dalam kesendirian, tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada tempat sembunyi, hanya ada diri sendiri yang harus dihadapi. Ini adalah ujian mental yang berat karena semua emosi, luka, dan pertanyaan eksistensial akan datang silih berganti. Namun dari sinilah seseorang mulai mengembangkan yang disebut dengan kemandirian emosional. Mereka yang terbiasa sendiri tidak lagi mencari pelarian saat kesepian datang. Mereka belajar duduk bersama rasa itu, memprosesnya, dan akhirnya berdamai. Mereka tidak terburu-buru mencari validasi dari luar, tidak tergoda membanjiri media sosial demi simpati. Mereka belajar menyelesaikan perasaan secara mandiri. Proses ini menciptakan pribadi yang kuat secara emosi, bukan karena tidak merasa, tapi karena tahu cara mengelola rasa tanpa harus meledak ke dunia luar. Ini adalah pilar penting dalam kecerdasan emosional. Kemandirian emosional adalah kekuatan kedua yang tumbuh dalam kesendirian. Banyak orang tidak bisa tahan sendirian bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum pernah melatih kemampuan mengatur emosi tanpa intervensi luar. Mereka yang bersahabat dengan sunyi tahu bahwa kebahagiaan bukan suntikan dari luar, tapi proses yang dibangun perlahan dari dalam. Mereka bisa tetap utuh meski cinta datang dan pergi. Mereka tidak hancur ketika kehilangan karena mereka sudah terlebih dahulu membangun fondasi emosional yang kokoh. Hubungan bagi mereka bukan kebutuhan survival, tapi pilihan sadar. Ini memungkinkan mereka menjalani relasi yang lebih sehat,
tidak manipulatif, dan tidak bergantung secara berlebihan. Mereka tidak mudah terseret dalam konflik karena memiliki pusat gravitasi sendiri yang tidak mudah digoyahkan. Inilah kekuatan yang sulit dimengerti oleh orang yang selalu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Dalam diam, mereka membangun ketahanan yang tak tampak tapi nyata. Orang yang nyaman dalam kesendirian seringkali juga memiliki kualitas ketiga yang tak kalah mengesankan. Kemampuan mengobservasi dengan presisi. Ketika tidak sibuk untuk menonjolkan diri, di tengah keramaian, mereka justru memiliki lebih banyak ruang mental untuk mengamati. Mereka menyerap detail kecil dari lingkungan, ekspresi wajah, perubahan nada suara, gestur tubuh, hingga suasana emosional dalam suatu percakapan. Mereka bukan sekadar mengamati secara pasif, tetapi dengan penuh perhatian dan empati. Kepekaan ini bukan hasil dari rasa cemas, melainkan dari ketenangan yang muncul karena tidak merasa perlu membuktikan diri. Saat orang lain berlomba menjadi pusat perhatian, mereka diam di pinggir, mencatat dengan tajam, dan menyimpan banyak pemahaman yang dalam. Tak heran mereka sering terlihat peka tanpa menjadi dramatis. Tahu kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Observasi yang akurat ini adalah hasil latihan panjang dari hidup dalam kesadaran penuh di dalam sunyi. Kemampuan mengamati ini juga membuat mereka memiliki intuisi sosial yang kuat. Mereka jarang mendominasi percakapan, tapi saat mereka berbicara, biasanya yang mereka sampaikan padat, relevan, dan menohok. Ini karena mereka tidak sekadar menunggu giliran bicara, tetapi benar-benar menyimak dengan sepenuh perhatian. Mereka memahami bahwa setiap kata yang diucapkan adalah jembatan, dan tidak semua jembatan harus dibangun. Dalam kesendirian, mereka berlatih mendengarkan bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk memahami. Hal ini menciptakan kedalaman dalam interaksi sosial mereka, menjadikan mereka sahabat, pasangan, atau rekan kerja yang penuh empati dan tidak cepat menghakimi. Mereka juga tidak mudah tersulut oleh perbedaan pendapat karena mereka tahu bahwa setiap manusia membawa dunia dalam pikirannya masing-masing. Kesendirian telah mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal perlu dikomentari dan bahwa kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan sosial. Menariknya, kesendirian bukan membuat mereka menjauh dari dunia, melainkan justru memberi mereka pemahaman yang lebih tajam tentang dunia itu sendiri. Karena mereka tidak terlalu terlibat dalam hiruk-pikuk sosial, mereka punya perspektif yang lebih luas dan tidak bias. Mereka bisa melihat fenomena dengan lebih objektif dan menghindari jebakan pemikiran massal. Ketika orang lain larut dalam tren atau panik kolektif, mereka tetap tenang dan melihat segala sesuatu dari jarak aman. Ini bukan berarti mereka apatis, tapi karena mereka sudah terlatih dalam menghadapi kekacauan batin, mereka tidak mudah goyah oleh kekacauan luar. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat mana yang penting dan mana yang hanya riuh tanpa makna. Dari situ muncul pola pikir yang lebih strategis dan terarah. Dalam dunia yang bergerak cepat, mereka adalah titik tenang. Mereka menjadi pemikir yang tidak terburu-buru dan pembuat keputusan yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kesendirian juga melatih kemampuan berpikir kreatif. Ketika seseorang tidak terjebak dalam kewajiban sosial untuk menyenangkan orang lain atau mengikuti arus, mereka punya ruang lebih luas untuk mengeksplorasi ide liar dan orisinal. Tanpa tekanan sosial, pikiran menjadi lebih bebas, tidak disensor oleh kekhawatiran akan penilaian orang. Di ruang sunyi itulah lahir gagasan-gagasan segar yang mungkin dianggap aneh oleh kebanyakan orang, tapi justru memiliki potensi besar. Kreativitas ini bukan hanya dalam bentuk seni, tapi juga dalam cara berpikir, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan hidup. Orang yang nyaman sendiri sering menjadi pionir ide karena mereka tidak menunggu izin sosial untuk berpikir berbeda. Mereka tidak takut salah karena mereka tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tidak menunggu panggung untuk berkarya karena mereka tahu bahwa hasil terbaik lahir dari kejujuran proses, bukan dari sorotan penonton. Dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk fokus adalah kekayaan yang sangat langka. Kesendirian menyediakan kondisi ideal untuk latihan fokus yang mendalam. Tanpa gangguan, seseorang bisa masuk ke dalam kondisi flow, keadaan ketika waktu seakan berhenti
dan seluruh perhatian terpusat pada satu kegiatan. Orang yang terbiasa dengan kesendirian dapat bekerja dengan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama. Ini membuat mereka produktif bukan karena mereka bekerja keras, tapi karena mereka bekerja dalam keheningan yang produktif. Mereka tidak perlu berpindah-pindah perhatian setiap 5 menit karena notifikasi atau obrolan yang tidak penting. Mereka menciptakan dunia kerja mereka sendiri yang tenang, efisien, dan penuh makna. Hal ini memberi dampak langsung pada kualitas karya yang mereka hasilkan. Ketekunan dan kedalaman menjadi ciri khas mereka. Mereka bukan pelari cepat, tapi pelari maraton yang akan tetap ada ketika yang lain mulai menyerah. Kesendirian juga memberikan ruang bagi proses penyembuhan emosional. Ketika seseorang terluka, baik karena kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan, waktu sendiri menjadi tempat perlindungan. Di sana luka bisa dilihat tanpa tergesa, rasa sakit bisa diakui tanpa malu, dan kesedihan bisa dipeluk tanpa tuntutan untuk segera pulih. Mereka yang bersahabat dengan kesendirian tahu bahwa tidak semua luka perlu segera ditutup. Beberapa luka butuh dibiarkan terbuka agar bisa sembuh dari dalam. Mereka tidak mencari pengalihan, tapi menghadapi rasa itu dengan jujur. Kesembuhan sejati lahir dari keberanian untuk merasa, bukan dari keinginan cepat-cepat merasa lebih baik. Dalam dunia yang selalu menuntut untuk move on, mereka memilih untuk move in, masuk lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Di sana mereka menemukan bahwa rasa sakit tidak harus dihindari, tapi bisa dijadikan bahan bakar untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Orang yang nyaman dalam kesendirian juga belajar disiplin terhadap diri sendiri. Tanpa kehadiran orang lain sebagai pengawas atau pemicu, mereka mengembangkan kendali dari dalam. Ini menciptakan kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Mereka tidak menunggu diperintah untuk bergerak, tidak menunggu pujian untuk merasa berharga. Disiplin mereka bukan hasil dari tekanan, tapi dari kesadaran. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus mulai, dan kapan harus menunda demi hasil yang lebih baik. Ini adalah bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki oleh mereka yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk termotivasi. Mereka menjadikan rutinitas sebagai bentuk penghormatan terhadap tujuan hidup mereka, bukan sekadar kewajiban. Dalam diam, mereka membangun struktur kehidupan yang kokoh, yang bisa menopang mereka dalam situasi apapun. Disiplin ini menjadikan mereka tahan banting dan mampu menjaga komitmen, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memuji usaha mereka. Kesendirian juga memungkinkan seseorang membangun integritas pribadi. Mereka terbiasa hidup dalam pengawasan satu-satunya yang tidak bisa dibohongi, diri mereka sendiri. Dalam sunyi tidak ada panggung untuk pencitraan. Apa yang dilakukan hanyalah cerminan dari siapa mereka sebenarnya. Mereka belajar jujur kepada diri sendiri, bahkan ketika kejujuran itu menyakitkan. Ini menciptakan fondasi moral yang kuat, karena setiap keputusan diambil bukan karena tekanan luar, tapi karena kesadaran dalam. Orang seperti ini bisa dipercaya, bukan karena mereka takut dihukum, tapi karena mereka tidak ingin mengkhianati nilai yang mereka pegang. Mereka tidak mudah tergoda untuk berpura-pura, karena mereka tahu bahwa harga diri bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas ini menjadikan mereka pribadi yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi, karena mereka tidak tergantung pada keadaan untuk berlaku benar. Salah satu kekuatan penting yang tumbuh dalam kesendirian adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri secara utuh. Di saat orang lain larut dalam hiruk-pikuk pencitraan sosial, orang yang bersahabat dengan sunyi menghabiskan waktu untuk menyelami lapisan-lapisan terdalam jati dirinya. Mereka tahu apa yang membuat mereka marah, apa yang membuat mereka bahagia, dan apa yang menjadi nilai-nilai yang tidak bisa mereka kompromikan. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena mengenali diri sendiri seringkali berarti menghadapi sisi gelap yang ingin disangkal. Tapi dalam kesendirian, mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan soal menemukan diri dalam orang lain, tetapi menerima siapa diri mereka dalam ketenangan. Ketika orang lain masih bertanya, siapa aku? Dalam sorotan sosial, mereka telah lebih dahulu menemukan jawabannya dalam hening. Kesadaran ini membuat mereka lebih stabil, lebih percaya diri,
dan tidak mudah goyah hanya karena tekanan eksternal. Kesendirian mengajarkan ketulusan yang sering terlupakan dalam interaksi sosial. Karena tidak hidup untuk validasi, mereka terbiasa memberikan tanpa mengharap balasan. Mereka berbagi bukan agar dipuji, tapi karena ingin. Mereka membantu bukan agar dihormati, tapi karena merasa itu benar. Dalam hubungan sosial, mereka cenderung tulus dan apa adanya. Tidak ada niat terselubung, tidak ada topeng untuk menyenangkan semua orang. Ketulusan ini lahir dari kedalaman relasi mereka dengan diri sendiri. Orang yang nyaman dengan dirinya tidak butuh pengakuan terus-menerus dari luar. Mereka tidak sibuk membuktikan sesuatu karena sudah merasa cukup dalam diam. Di tengah dunia yang penuh basa-basi, mereka jadi oase kejujuran. Mereka tidak takut kehilangan pergaulan karena tahu bahwa koneksi sejati tidak dibangun dari kepura-puraan. Mereka mengajarkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas, dan bahwa ketulusan adalah bentuk keberanian paling langka di dunia yang penuh kepalsuan ini. Kekuatan kesendirian lainnya adalah ketahanan terhadap tekanan sosial. Orang yang terlalu tergantung pada opini orang lain seringkali mudah kehilangan arah. Tapi mereka yang terbiasa sendiri tidak cepat panik ketika berada di luar norma atau tidak mengikuti arus mayoritas. Mereka tidak merasa perlu menyesuaikan diri secara berlebihan hanya demi diterima. Karena telah mengenal dirinya dengan baik, mereka tahu kapan harus kompromi dan kapan harus tegas mempertahankan prinsip. Ketahanan ini bukan bentuk pemberontakan, tapi ekspresi dari kedewasaan dalam berpikir. Mereka bisa menolak tanpa menjadi kasar, dan bisa berbeda tanpa merasa lebih baik. Dalam tekanan sosial yang semakin besar, terutama di era digital, kemampuan ini sangat penting. Mereka tetap bisa berpikir jernih ketika orang lain mulai kehilangan arah karena takut dinilai. Mereka tetap bisa berkata tidak ketika dunia memaksanya untuk berkata iya. Karena kesunyian telah melatih mereka untuk berdiri sendiri, bahkan saat semua orang menjauh. Kesendirian juga memberi ruang untuk spiritualitas yang lebih dalam. Ketika tidak ada suara luar, suara jiwa jadi lebih terdengar. Banyak orang menemukan kedekatan spiritual justru di masa-masa mereka sendiri, saat segala hiburan duniawi tidak lagi menggoda. Disitulah mereka mulai bertanya tentang makna hidup, tujuan keberadaan, dan hubungan mereka dengan Tuhan atau kekuatan lebih besar dari dirinya. Doa menjadi lebih khusyuk, meditasi lebih tenang, dan pencarian makna menjadi lebih jujur. Mereka tidak sedang mencari jawaban untuk dibagikan ke media sosial, tapi jawaban yang bisa menenangkan batin. Kesendirian menjadi semacam ruang sakral, tempat pertemuan antara manusia dengan keabadian. Dalam kesunyian itulah lahir kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian dunia, tetapi juga tentang pertumbuhan jiwa. Orang-orang ini tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga untuk sesuatu yang lebih kekal. Mereka menemukan ketenangan, bahkan ketika hidup sedang tidak mudah. Di tengah budaya instan, orang yang nyaman dalam kesendirian justru mengembangkan kesabaran luar biasa. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Tidak ada pertumbuhan yang terjadi dalam semalam. Dalam kesendirian, mereka belajar menunggu ide matang, menunggu emosi tenang, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka tidak buru-buru menyelesaikan hidup, karena mereka tahu bahwa hidup bukan lomba. Kesabaran ini membuat mereka tidak mudah frustrasi saat sesuatu berjalan lambat. Mereka telah terbiasa menjalani hari-hari tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa penilaian eksternal. Mereka melakukan sesuatu bukan demi hasil instan, tetapi karena percaya pada proses. Ini menciptakan keteguhan hati yang jarang dimiliki oleh mereka, yang terbiasa dengan kepuasan cepat. Kesabaran itu adalah kekuatan diam yang menopang mereka melewati badai, dan justru membuat mereka tetap tegak ketika banyak orang mulai lelah dan menyerah di tengah jalan. Kesendirian bukan berarti antisosial. Justru karena mereka telah cukup dengan dirinya sendiri, mereka bisa hadir secara utuh dalam hubungan dengan orang lain. Mereka tidak membawa ekspektasi berlebihan, tidak menggantungkan kebahagiaan pada pasangan, sahabat, atau keluarga. Mereka menjalin hubungan karena ingin berbagi, bukan karena butuh tempat bersandar. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat, jujur, dan tidak manipulatif. Mereka tahu bahwa mencintai tidak harus selalu memiliki,
dan bahwa memberi ruang juga bentuk dari kepedulian. Mereka tidak menuntut orang lain untuk selalu ada, karena mereka tahu bagaimana rasanya berdiri sendiri. Dalam pergaulan, mereka bisa menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang tenang, dan teman yang bisa diandalkan. Semua ini lahir bukan dari keinginan untuk dianggap baik, tapi karena mereka sudah lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri. Dari sanalah muncul kemampuan mencintai yang dewasa, tidak posesif, dan tidak egois. Kesendirian bukan tempat yang harus ditakuti. Justru di sana, seseorang bisa bertemu dengan kekuatan terdalamnya. Refleksi yang jernih, kemandirian emosional, hingga intuisi sosial yang tajam. Dunia mungkin tidak mengerti mereka yang bersahabat dengan diam. Tapi itu tidak apa-apa. Karena mereka tahu bahwa ketenangan tidak perlu pengakuan dan kekuatan tidak selalu bersuara keras. Mereka yang bisa duduk tenang bersama dirinya sendiri adalah mereka yang paling siap menghadapi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kamu merasa video ini memberi makna, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuhmu. Mari kita terus berbagi pandangan hidup yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Karena terkadang kekuatan sejati justru tumbuh dari tempat yang paling sunyi, kesendirian.